Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Gimana caranya bisa membantengi Mas Emil dari perilaku koruptif? Kenapa nggak berani nyalon gubernur di Jawa Timur? Takut nama Ibu Hovifah? Apa merasa masih muda? Apa gimana? Pemimpin perempuan itu haram. Kalau ada yang masih percaya itu dengan pendekatan fikih. Apa itu jawabannya? Tempat kencan pertama yang paling berkesan. Yang pertama atau yang berkesan nih? Yang paling berkesan. Satu, jangan mendewakan kemenangan. Terus kamu macam-macam, terus kenapa-napa, aku tuh juga masih muda gitu, jadi biar tak cari yang lain dulu. Aduh, salaman dulu ini. Ya. Mas Emil, kalau saya sih yes, kalau Dewan Juri, yes or no? Yes. Mas Emil, jujur nih, lebih asik mana? Musik atau politik? Ya sekarang saya tentu merasa bahwa politik adalah habitat saya ya. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau saya jadi Mas Emil, saya pengen jadi penyanyi. Saya akan pilih jadi penyanyi. Kenapa? Karena saya bisa menyuarakan suara hati rakyat yang terpendam, yang tidak diwakili oleh para wakil rakyat di Senayan. Bener nggak sih teman-teman? Gimana? Ya itulah PR kita. Harapannya bahwa pada akhirnya penyanyi tentu akan harus selalu menjadi check and balance. Kayak Iwan Fals Ya, misalnya. check and balance itu penting dan kita sebagai penggemar para penyanyi dan musisi nggak boleh anti kritik gitu. Bagaimana kita kemudian selalu mawas diri dan menjadikan itu motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Termasuk jadi politisi nggak anti kritik juga ya? Oh nggak boleh. Kalau Nggak politisi boleh. anti kritik, wah bahaya itu. Oke, kita mau tes dulu Mas Emil ya. Ada rapid question yang harus dijawab nih. Kita mau tahu pilihannya itu jelas atau tidak. Kahitna atau Dewa 19? Kahitna. Khofifah atau Arumi? Hah? Khofifah atau Arumi? Ya Arumi lah. Ya Arumi lah. Wagub atau Menteri? Ayo. Wagub. Wagub, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk Mas Emil. Jadi Mas Emil, untuk Q&A kali ini ada aturan mainnya, ada 9 box. Tapi kita hanya akan buka boxnya itu beberapa saja random. Dan silahkan untuk menjawab. Wajib menjawab pertanyaan. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Langsung saja kita mulai permainan yang pertama. Mas Emil mau nomor berapa box yang dibuka? Angka paling gampang aja ya. Hah? Angka 1. Angka 1. Berarti yang selain 1 susah ya Mas ya? Bukan, maksudnya kan semua mulai dari angka pertama. Oh, Gitu. angka pertama. Baik, kita buka angka pertama pilihan Mas Emil. Apa isi box pertama? Politik gelitik. Tepuk tangan ya. Bicara soal politik, kayaknya saya langsung saja deh mau tanya ke Mbak Wanda Hamidah yang juga pelaku di dunia politik yang akhir-akhir ini juga lagi hits begitu ya. Apa yang paling bikin penasaran Mbak Wanda Hamidah? Silahkan ditanyakan Mbak. Yang bikin aku penasaran adalah gini, kalau buat aku sosok politisi laki-laki penting punya perspektif gender ya. Nah, ada 2 pertanyaan boleh ya? Boleh, ya? silakan, Mbak. Oke, pertanyaan pertama yang global. Komnas Perempuan menemukan 400 perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Nah, kalau di antara perda itu ada di Jawa Timur, apa yang Mas Emil akan lakukan terhadap perda-perda yang diskriminatif terhadap perempuan? Dan nanti itu datanya bisa dicek di Komnas Perempuan ya. Pertanyaan kedua is more personal. Kalau suatu hari istri Mas Emil, Arumi, kemudian ingin berkarir atau mungkin di politik atau mungkin sebagai pengusaha dan lain-lainnya, apakah Mas Emil akan support atau tidak? Oke, silakan. Langsung Iya. 2 pertanyaan. Langsung 2 pertanyaan. Yang pertama menurut saya jelas sekali ya kalau Komnas Perempuan udah mengatakan seperti itu. Kita pertama salah satu indeks kinerja utama aja indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender memang seringkali dibilang equal access ya. Equal access itu artinya perempuan boleh bersekolah, boleh bekerja. Tapi kenyataannya kan memang selalu ada uniqueness, ada kekhususan yang dihadapi oleh perempuan yang kemudian harusnya bisa kita acknowledge ya, kita pahami. Jadi
apabila, nah tinggal mungkin sebuah proses dalam legislatif, apalagi Mbak Wanda juga pengalaman di legislatif, pastinya kan ada proses dalam merevisi sebuah perda di badan legislatif. Nah, saya meyakini bahwa 400 perda itu harus memang harus bisa benar-benar conform atau comply dengan nilai-nilai. Nah, pertanyaannya tinggal gini, kadang kita merasa ini tidak diskriminatif, tetapi setelah ditelaah itu diskriminatif. Kita menghormati betul Komnas Perempuan, tapi kadang nanti kan pertanyaannya adalah kami nggak bisa bilang kenapa ini diskriminatif, karena Komnas Perempuan bilang seperti itu. Tentu lebih bagus lagi kita bisa menjelaskan bahwa ini loh pemahamannya. Kami sudah dijelaskan oleh Komnas Perempuan bahwa ini yang menyebabkan diskriminatif. Jadi firm, jelas harus ada tindak lanjut, tapi memang proses bahwa kita ingin memahami bukan karena kita mempertanyakan keabsahannya dari apa yang ditemukan Komnas, tapi lebih kepada harus kami dalam proses legislasi, si eksekutif ini yang harus menjelaskan kenapa mengusulkan perubahan perda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.